Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat dan tetap bersemangat walaupun lagi di masa pandemi seperti ini. So, di video kali ini aku bakalan sharing sedikit mengenai thinking. Jadi, thinking atau dalam artian berpikir, siapa sih yang nggak tahu berpikir gitu? Kita pasti semuanya selalu berpikir setiap waktu dalam menentukan keputusan atau dan lain sebagainya. Jadi, apa sih itu thinking? Thinking merupakan suatu pengaturan kognitif atau manipulasi terhadap informasi yang datangnya baik dari lingkungan maupun dari simbol-simbol yang tersimpan di dalam long term memory. Atau kalau kata King, thinking itu suatu proses mental di mana informasi itu diproses secara mental dengan membentuk konsep, memecahkan masalah, membuat keputusan, kemudian merefleksikan secara kritis dan secara kreatif. Jadi ngomong-ngomong soal berpikir kritis nih ya, berpikir kritis atau critical thinking kalau kata Santrok yaitu berpikir secara reflektif dan secara produktif serta dengan mengevaluasi data-data yang kita punya kayak gitu. Jadi critical thinking kenapa dianggap penting? Karena dia dapat membantu kita untuk memecahkan masalah secara efektif gitu. Jadi karena dalam memecahkan masalah kita perlu mengidentifikasi dan mencari strategi mana nih yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah kita kayak gitu. Dan ya dengan berpikir kritis kita dapat memiliki kemampuan untuk mempertanyakan kembali asumsi-asumsi yang ada gitu. Jadi ketika kita mendapatkan informasi kita nggak langsung menerimanya begitu saja, tapi kita pasti akan mempertanyakan kembali apakah informasi tersebut benar atau informasi tersebut tepat dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mengevaluasi dan mengintegrasikan bukti. Jadi kita mengevaluasi apakah bukti-bukti yang kita terima itu benar adanya atau seperti apa kayak gitu. Jadi yang ketiga, kemudian menghubungkan bukti dengan teori atau pendapat kayak gitu. Kemudian yang keempat, dapat mempertimbangkan interpretasi alternatif. Kemudian yang kelima, mencapai kesimpulan yang bisa dipertahankan apakah suatu informasi tersebut bisa dijelaskan dengan bukti-bukti yang ada, kemudian bisa diterima dengan akal sehat kita seperti itu. Ya, kemudian ada dua karakteristik dari orang-orang yang berpikir kritis. Yang pertama, orang yang berpikir kritis pasti mereka orang-orang yang mindfulness. Apa sih itu mindfulness? Jadi mindfulness itu mereka yang terus menciptakan ide baru, terbuka pada informasi yang baru, kemudian menyadari bahwa ada lebih dari satu sudut pandang dalam memandang berbagai hal seperti itu. Jadi orang-orang yang sehat, orang yang bahagia itu mengembangkan kehidupan yang mindful. Mereka pikirannya tidak mengembara kemana-mana, baik itu di masa lalu ataupun di masa depan. Jadi mereka hidup pada saat itu gitu, bukan hidup untuk saat ini ya. Jadi bukan hidup untuk saat ini, tapi hidup pada saat ini seperti itu. Kemudian yang kedua, mereka juga open minded. Jadi mereka terbuka pada adanya kemungkinan perbedaan sudut pandang dalam melihat suatu hal. Jadi mereka tahu bahwa di dunia ini terdiri dari banyak perspektif, lebih dari satu sudut pandang. Kemudian mereka menerima itu gitu loh. Jadi mereka juga bukan orang-orang yang memaksakan kehendak, tapi mereka juga lebih ke yang menerima, dan lebih menerima dan menghargai
menghargai pendapat orang karena mereka tahu bahwa di dunia ini dalam melihat suatu hal atau berbagai hal itu tidak cukup dengan satu sisi aja, seperti itu teman-teman. So segitu dulu sharing kita pada saat ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang mempunyai critical thinking yang baik. Kemudian semoga sharing kali ini bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Kita ketemu di video selanjutnya ya teman-teman. Dadah.